selanjutnya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Masya Allah, bagus sekali Ananda bacaannya. Kemudian, siapa yang tahu kandungan surat An-Nisa ayat 58 ini? Ya, silakan Ananda Nurhayati. Di surat ini ditegaskan bahwasanya membahas tentang pentingnya amanah, dan juga setelah itu tuh kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah orang ataupun Allah berikan kepada kita. Mantap. Beli plus dulu untuk Nur Hafiyati. Ya, benar sekali jawaban Nur Hafiyati tadi. Amanah ini memang benar-benar Allah anjurkan, sampai-sampai Allah turunkan surat atau firman-Nya untuk kita selalu melakukan amanah di kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam amanah. Macam-macam amanah ini ada 3. Amanah kepada Allah, amanah kepada orang lain, dan amanah kepada diri sendiri. Nah, yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepada Allah ini berkaitan dengan tujuan kita diciptakan ke dunia ini. Apa tujuan kita diciptakan ke dunia ini? Beribadah. Benar sekali. Nah, berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah, maka kita harus amanah kepada Allah. Kita harus melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, seperti itu. Namun, juga ada nih yang harus kita lakukan untuk memenuhi kehidupan kita, seperti bekerja, mencari nafkah, berbisnis. Nah, itu salah satu amanah dari Allah juga. Karena kan di dunia ini kita butuh pemenuhan kebutuhan, seperti itu ya. Yang kedua, amanah terhadap manusia atau kepada orang lain. Nah, ini mungkin Ananda sudah familiar ya, karena sudah seringlah Ananda lakukan kan. Apabila ada teman Ananda yang meminjam uang atau teman Ananda yang menitipkan barang, nah Ananda tuh harus menjaganya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, karena itu merupakan amanah yang diberikan teman Ananda kepada kita. Nah, yang ketiga itu amanah terhadap diri sendiri. Nah, amanah terhadap diri sendiri ini itu berkaitan dengan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita tubuh yang normal, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka harus kita apain? Jaga. Nih, mantap. Harus kita jaga, harus kita bersihkan, harus kita jaga pokoknya kesehatannya. Jangan misalnya kita nggak tahu amandel, tapi kita minum aja terus. Nah, berarti kita tidak menjaga kan? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengenai pengertian jujur. Nah, jujur ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sini, yang artinya benar. Iya. Nah, dalam bahasa Indonesia, jujur ini berarti tidak berbohong, tidak curang, atau berkata benar, lurus hatinya, ya. Nah, secara istilah, jujur ini merupakan persesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga ini menyuruh kita untuk bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, sampai-sampai Allah tuh menurunkan firman-Nya, yaitu surat At-Taubah ayat 119. Oke, Ibu minta kepada Ananda Suci untuk membacakan surat At-Taubah ayat 119. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Masya Allah, mantap bacaannya, sudah benar tajwidnya ya. Nah, sekarang siapa yang tahu kandungan surat tentang jujur ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Dalam Quran surah ini Allah memerintahkan agar kita selalu berkata jujur, baik dari perbuatan maupun perkataan, karena jujur merupakan tanda keimanan dan ketakwaan. Masya Allah, betul sekali, 100 untuk Dinisa. Oke, benar sekali ya jawabannya. Nah, Allah ini memang benar-benar memerintahkan
Sampai